Halo hipster, kembali lagi sama gue Andika Lando Surya. Dan gue mau bahas tentang jangan jadi UX designer di era sekarang. Tapi gue akan kasih alasannya kenapa. Tentu dengan data research yang bisa gue kasih. Dan juga solusi yang bisa kalian ambil kalau kalian emang masih mau ya jadi UX designer, atau mungkin udah tapi nggak ngerasa bisa berkembang. Well, yang belum tahu, lo bisa panggil gue Dika atau Leo, terserah. Kebetulan gue udah jadi UX designer, atau mungkin role lainnya bilangnya product designer. Dan juga ngerangkap gue sebagai PM, product manager, di salah satu perusahaan plat merah gitu ya di Indonesia. Tapi by the way gue udah resign, which is kenapa gue akhirnya bisa punya waktu lagi setelah hampir setahun gue gak ngonten. Jadi mari kita mulai. Gue akan mengawali dengan data. Jadi datanya itu menurut Future of Jobs dari World Economic Forum tahun 2025, UI UX itu adalah salah satu role yang growth-nya itu lumayan signifikan. Bahkan diprediksi akan bertambah 20-25% sampai di tahun 2030. Prediksinya begitu. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa ini bisa terjadi, dan kayaknya kita nggak merasakan dampak dari data itu ya. Gitu. Tapi gue akan kasih tahu kenapanya. Jadi, pertama alasan bertumbuhnya dulu ya, dan potensial bertumbuhnya itu memungkinkan itu kenapa? Karena bertumbuhnya sistem ekonomi yang namanya gig economy. Oke. Nah, gig economy itu buat yang mungkin belum tahu, ini gue coba rangkumin buat kalian. Jadi gig economy itu adalah sistem ekonomi di mana banyak pekerjaan dilakukan oleh pekerja lepas atau pekerja kontrak jangka pendek, bukan karyawan tetap. Nah itu. Jadi keuntungannya buat perusahaan itu ini akan jauh lebih efisien secara biaya ya. Dan di untuk cost di komponen talentnya itu bakal jadi lebih lean juga, lebih hemat lah gitu. Karena rekrutmennya itu jadinya nggak terlalu banyak effort rekrutmen yang dilakukan, tunjangan mungkin yang nggak sebesar kalau kalian pegawai tetap gitu ya. Asuransi gitu, bahkan kayak penunjang kayak laptop kantor, bahkan kalian nggak perlu menyediakan. Instead of itu juga kita juga nggak perlu mikirin kayak beberapa hal kayak masalah culture dan segala macam. Tapi yang menariknya lagi adalah kadang pekerjaan nggak semua job role itu dilakukan bisa memakai gig economy. Gig economy itu bisa dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tuh spesifik gitu ya. Dan ya udah memang ada gitu di ada talent-talent yang bisa di hire, mungkin project based. Di company tempat gue bekerja sebelumnya itu bilangnya project based gitu, dan bahkan ada skema yang lebih singkat lagi gitu ya, dan itu memungkinkan gitu. Nah tapi buat perusahaannya ya sekarang memakai sistem ekonomi seperti itu lebih oke dibandingkan dengan hire yang memang jangka panjang untuk pegawai tetap. Biasanya itu untuk yang level-levelnya strategik gitu, dan memang programnya tersendiri gitu ya gitu. Nah tapi kita nggak bahas itu di sini. Gue akan coba bahas yang permasalahan demand itu naik gitu. Nah, berhubungannya dengan UX designer. Jadi karena demand itu naik dan tinggi dan terus meningkat, maka opportunity-nya juga kelihatannya banyak ya. Ini gue garis bawah, kelihatannya banyak. Ditambah lagi barrier to entry orang-orang yang mau ke UX designer itu jauh lebih gampang gitu. Ya gue akui itu emang jauh lebih gampang gitu. Bahkan gue pun mengawali tanpa bootcamp, tanpa apapun, ya gue bisa gitu ya. Nah ditambah lagi banyak dream jobs yang mungkin ngeliatin gimana sih kita seorang UX designer bekerja secara remote dan segala macam. Sampai akhirnya banyak bootcamp yang juga mempromosikan kelasnya mereka gitu. Tapi gue nggak bilang semua bootcamp ini ya sama ya. Segala macam, gue nggak mengeneralisasi semua bootcamp. Adalah beberapa bootcamp lah. Tapi itu juga salah satu faktor gitu, dan kita harus sadarin juga
sesignifikan apa gitu dampaknya. Nah jadinya peran-peran UI UX designer tuh jadi terkomoditisasi kesannya. Jadi kita tuh ya udah kita ada pekerjaan, lu kerja aja gitu, kelar kerja lokasi desainnya selesai gitu. Padahal kita tuh bukan tukang desain, kita tuh juga bukan pixel pusher ya kalau anak-anak bilang gitu. Enggak, kita nggak sekedar hanya itu aja gitu. Tapi banyak orang yang punya value-nya itu hanya ngedesain aja. Nah itu yang jadi problem yang terjadi sekarang gitu ya. Ditambah lagi mismatch antara penyedia kerja dengan yang pencari kerjanya gitu. Kebutuhannya apa, yang ada di job market adanya talent-talentnya seperti apa gitu. Itu juga jadi masalah. Itu poin pertama. Jadi demand tuh naik, tapi banyak faktor yang menyebabkan walaupun demand naik, kita tuh nggak dapat pekerjaannya gitu. Tuh. Jadi gue kasih kalian pemahaman dulu secara ini ya general gitu, global. Yang kedua itu adalah oversupply. Jadi tadi ini ngelanjutin yang pertama tadi ya. Gue bilang nih tadi kita tuh banyak banget nih yang barrier to entry-nya tuh gampang. Jadi banyak orang-orang bisa untuk menjadi UX designer. Barrier to entry-nya mudah. Pertanyaannya adalah dari mana ini datangnya? Ya karena persepsi kita, mimpi kita untuk menjadi pekerja digital, ya kan, digital talent. Terus kita juga pengen yang bisa kerja di mana aja, gaji fantastis segala macam ya. Itu selalu digaung-gaungkan bahkan oleh bootcamp dan gue juga mengakui gue pernah menjual kelas, walaupun gue nggak bikin kelasnya, tapi gue menjual kelas. Dan itu gue nggak mendiskreditkan orang jual kelas ya, fine aja, nggak masalah. Tapi kita juga harus lihat juga kan, yang harus gue educate bukan yang jual, harus gue educate adalah yang beli gitu. Bahwa nggak semua kelas lu butuhin sebenarnya. Mungkin lu sedikit hustle dan sedikit strive dikit, lu bisa dapetin itu gratis gitu. Apalagi di era sekarang ya, yang teknologinya udah canggih banget gitu. Back then gue dulu ngawalin karir gue nggak secanggih ini dan effort gue cukup banyak tuh. Gue surfing di Medium segala macam tuh cukup melelahkan, tapi bisa gitu. Gimana sekarang yang mungkin bisa jauh lebih cepat, dan fenomena oversupply ini bisa jauh lebih memungkinkan, udah terjadi sih, maksudnya akan jauh lebih banyak gitu yang orang-orang yang akan jadi UX designer itu. Dan gue ngerasa bootcamp yang dikasih sekarang ini itu tuh silabusnya tidak secepat berkembangnya silabusnya itu tidak secepat industrinya, tidak secepat industri teknologi bergaungnya sampai mana. Itu yang jadi masalah. Kadang skill-skill yang ada di talent dari bootcamp yang ada sekarang, gue nggak bisa nyebutin specifically ya, karena biar nanti kalian bisa lihat sendiri gitu, bahwa hasil-hasilnya itu in the end ya yang susah untuk beradaptasi, karena workflow kadang berubah, workflow juga kadang diperbarui terus gitu. Dan gue yakin kok walaupun kalian ikut bootcamp, kalian juga tetap harus belajar sendiri lagi gitu. Indian juga sama ya, bootcamp itu membantu kita untuk belajar secara terstruktur gitu ya, ada mentornya, ada programnya, kita jauh lebih serius segala macam gitu. Tapi ya balik lagi, banyak skill-skill yang diajarin itu cuman Figma-nya lah, terus mungkin teori research segala macam gitu. Padahal aslinya itu jauh lebih susah. Realitanya di industri ya banyak bottleneck yang kita mungkin push dengan waktu, di push dengan OKR, di push dengan ya banyak hal lah, effort yang mungkin budget kita nggak ada. Gimana cara kita mau research, kita juga harus mikirin research plan-nya gitu. Gimana dengan budget yang mungkin ada tapi sedikit, mungkin nggak ada juga, tapi kita masih bisa dapetin research yang merepresentasikan problem yang mungkin kita bisa pengen tahu gitu, dan kita bisa mencari solusinya gitu. Nah, itu yang susah. Ngedesainnya nggak susah, sumpah. Ngedesainnya lebih bisa hire orang. Tapi balik lagi itu yang susah, memframing sebuah problem gitu. Gimana cara kita mencari masalahnya. Nah itu yang kedua gitu ya. Jadi yang kedua itu ya ngomongin tentang oversupply. Yang ketiga,
Eh, Gimana nih terus kalau udah oversupply padahal demandnya ada gitu, tapi gimana kita bisa tetap bisa bersaing gitu. Ya kalau gua sedikit apa ya memberikan gambaran, kalau ada 3 layer gitu ya. Layer paling bawah itu yang junior, layer paling atas tuh yang mungkin eh, apa namanya intermediate senior gitu ya. Terus yang paling atas tuh ya leadnya gitu. Nah, gue pernah berada di tiga itu dan gue ngerasa di era sekarang kalau lo berada di junior itu emang susah banget cuy, susah banget. Banyak company yang buka job tapi dia butuhin pengalaman. Kalaupun yang fresh graduate lo bakal dibayar underpaid dan kalau bisa lo diarahinnya intern gitu yang nggak unpaid juga gitu. Ini yang agak susah. Makanya gue saranin bahwa kalian juga harus tahu gimana caranya untuk upskilling dan reskilling gitu. Nah makanya solusinya gue coba ngasih 3 solusi ya dari yang bisa kalian coba untuk lakukan. Pertama, kalian pahami business acumen. Nah business acumen ini apa? Business acumen ini adalah kemampuan untuk bisa melihat bisnis proses. Balik lagi ya, kita tuh sebagai pekerja digital, in the end kita akan bersentuhan dengan bisnis. Apa yang kita lakukan itu dipakai untuk bisnis konteks dan kalian harus tahu itu gitu. Which is kalian harus pahamin gitu ya. Gimana caranya mentranslate apa yang kita kerjakan menjadi sebuah bahasa bisnis. Itu yang poin pentingnya gitu. Bahkan ada research juga dari Nielsen Norman Group, NN Group ya, yang mungkin sering artikel kalian baca-baca di tahun 2025. Itu ngasih tunjuk bahwa 65% hiring manager itu sekarang menempatkan strategic thinking and business impact sebagai top 3 skill yang mereka cari di candidate designer lah ya. Dan ya ini depends tergantung dari UX maturity dari sebuah perusahaan ya. Mungkin gue sempat bikin pembahasan tentang itu. Tapi nanti kita bikin di video terpisah gimana adoption dari tech adoption terhadap UX maturity terhadap maturitas perusahaannya gitu ya. Gue ada pembahasan menarik juga di situ, tapi kita nggak bahas di sini. Dan ya ini angkanya drastis gitu. Top 3 65% hiring manager lu nyarinya orang yang paham bisnis. Ya berarti kan lu juga harus tahu nih bahwa kita tuh nggak bisa aja nih dari sisi hiring manager juga ya, dari sisi perusahaannya lu nggak bisa kayak ini kayaknya masih kurang bagus nih, kayaknya harus dirubah deh. Ya itu yang mungkin gue masih sering dapetin ya. Kurang bagus tuh apakah itu persepsi lu aja atau mungkin itu ternyata ada kebutuhan user atau yang make gitu ya di yang mungkin lu bilang gitu terrepresentasikan kah gitu. Nah itu yang perlu di research lagi lebih dalam gitu. Tapi ya kalau batasan lo adalah waktu ya lo gak akan bisa melakukan itu, which is ya lo harus tes itu di produknya langsung gitu. Dan masih banyak hal lagi yang kita nggak bisa cuman ngomongin tentang experience-nya tapi bisnisnya nggak ada ataupun kebalikannya gitu ya. Jadi tetap lu sebagai either perusahaan yang hire orang ataupun yang di hire, lu juga harus paham tentang bisnis konteks biar bahasa kalian tuh sama, objektif kalian tuh sama. Akhirnya kalian resonate tuh bareng-bareng tuh biar oh iya ya kita sepaham nih, oh iya kita satu konteks nih in the same page. Itu pertama, pahamin business acumen atau business process ya. Yang kedua, kita harus juga persenjatai diri kita dengan skill-skill baru untuk bisa punya banyak tool dalam atau workflow dalam melakukan pekerjaan kita sebagai UI UX designer. Nah, contohnya apa? Contohnya ya teknologi kayak memakai AI gitu. Dan ini jadi pembahasan di live gue, sempet kan gue sering live di TikTok ya. Jadi di live TikTok gue tuh sering nanya, bang kita bakal digantiin AI apa enggak? Ya enggak akan digantikan AI. Kenapa? Karena kita tuh nggak akan digantiin AI. Yang bisa menggantikan kita adalah kita akan digantikan oleh orang designer atau UX designer yang bisa memakai AI. Jadi don't fight with it, kita harus dance with it gitu. Kita nggak bisa membatasi diri kita. Ini sama aja kayak analogi dulu. Gue berasal dari geoscience gitu ya dulu kuliah gue. Gue ngelihat dulu orang-orang kayak ngelihat tool tuh kayak wah gitu. Bahkan kalau back then gue dengar dari cerita dosen gue segala macam.
dulu Excel saat belum ada itu waktu dia ditemukan, waktu dia ada gitu, bahkan kalkulator deh yang waktu itu ada, mathematician, scientist gitu ya, itu pada ekonom gitu, itu pada takut gitu. Gua gimana nih ini gue gitu, pekerjaan gue akan diambil oleh kalkulator, terus ada lagi akan diambil oleh Excel. Ya pada akhirnya lihat sekarang itu hanya jadi alat aja gitu, dan kita juga sama men-treat si AI ini ya as a tool gitu. Jadi kalau lu bisa memahami tool ini ya dan memasukkan tool itu di dalam pekerjaan kalian, itu kalian akan jauh lebih enak gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa diotomasi gitu ya. Banyak teman-teman gue yang ngoding juga sama, tim gue yang ngoding juga sama. Ya mereka gue biarin lah pakai AI, nggak masalah. Yang penting mereka tahu gitu. Yang tadinya nggak pakai AI mungkin butuh 8 hari gitu kan, sekarang bisa jadi cuman 2 hari gitu kan. Bagus dong, ada improvement gitu ya. Yang penting kalau dia bisa lihat nih apa yang dikerjakan oleh AI-nya itu yang make sense untuk bisa dia baca dan bisa dia logicalin gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah lu udah tadi lu udah pahamin bisnis konteks gitu. Terus yang kedua tadi lu nyatai dengan teknologi baru gitu kayak AI. Yang ketiga, make yourself visible. Ini juga penting. Jadi banyak yang skillnya udah bagus ya kan, terus udah paham bisnis konteks gitu, tapi dia nggak bikin diri dia visible ke perusahaan-perusahaan yang dia pengen di hire gitu. Gimana caranya gue tahu lu? I don't even know you exist bro. Jadi gue aja nggak tahu lu ada gitu. Jadi make yourself visible. Lu jangan kayak ya udah nih gue nunggu dipanggil orang, ya nggak gitu. Lu tetap harus actively approach gitu mereka semua. Jadi ya tetap make yourself visible. Bisa jadi lu bikin konten ya kan, bisa jadi lu ya apply ya one of it lah, gue yakin. Tapi ya banyak hal yang bisa lo lakukan gitu. Kayak lo mungkin mau fokus di gig work ya, gig job, kayak lo apply ke Upwork, Fiverr ya kan. Ya lo bisa juga actively approach mereka segala macam, atau enggak lo approach perusahaan-perusahaan di LinkedIn, lo apply, lo coba komen-komen, lo ikutin kayak community-nya. Banyak banget juga pekerjaan yang awalnya dari komunitas, dan it's very good. Itu adalah big opportunity buat lo bisa berkembang. Either lo dapat connection, network. Jadi banyak hal yang bisa lo dapetin. Gua nggak bilang lagi-lagi orang dalam, enggak gitu. Bahkan di banyak startup yang ada di Silicon Valley itu tuh ya mereka dari circle yang sama. To be honest, ya hidup ini lu butuh networking. Lu nggak bisa bilang, wah berarti kalau gue nggak merit, nggak yang pinter banget, gue belum tentu bisa naik terus dong. Ya lu proof, make yourself visible itu part dari itu. Jadi ya tentu lu harus bisa membuat diri lu tuh terlihat gitu di orang lain. Itu sih yang perlu gue tekanin. Jadi nggak bisa kayak cuman diam passively seeking opportunity, nggak bisa. Lu harus approach juga gitu. Itu juga biar lu bisa punya banyak networking gitu. Jadi ya itu 3 solusi yang mungkin bisa gue kasih ya. Sama ini untuk melengkapi poin yang ketiga, pastikan lu bikin portofolio juga. Ini juga PR yang gue juga PR sampai sekarang ya, PR gue juga sampai sekarang. Lu penuhin portofolio lu gitu, lu dan make it specific. Misalkan kayak gue pun dari kacamata gue yang pernah nge-hire juga, gue ngerasain kok susah itu untuk mencari orang yang let's say pengen nyari UI UX designer yang specifically di ERP. Portonya nyampur gitu. Bahkan gue pas saya cek ya nggak ada yang specifically di ERP. Nah makanya do your own research, lu cari tren apa nih perusahaan yang lagi banyak dibutuhin tuh apa, yang lagi membutuhkan UI UX ya. Terus let's say AI kah, IoT kah, you name it, lu cari aja sendiri. Habis itu di portfolio itu lu masukin di homepage lu atau di mananya tuh top 3 dari 3 kategori atau 2 kategori itu. Taruhlah 2 atau 3 project yang men-showcase kemampuan lu itu. Jadi lu memang mix boleh, tapi let's say di website portfolio itu di all your projects gitu. Tapi yang lu showcase di depan itu 3. Menurut gue tuh acceptable gitu. Jadi coba bikin website portfolio biar
Itu part dari make yourself visible, oke? Itu juga PR gue juga sampai sekarang, dan emang susah. Yang susah tuh konsisten, dan ya itulah susah dalam mendokumentasikan pekerjaan. Jadi ya kayak sekarang lo pada harus bisa mendokumentasikan pekerjaan kalian. Itu. Jadi gue coba wrap up gitu ya. Balik ke pertanyaan clickbait gue tadi, jangan jadi UX designer gitu. Ya di era sekarang jangan. Tapi kalau kalian emang pengennya geser-geser pixel doang, kalian pengennya kayak cuman ya kerja ini santai gitu, ya gitu. Lo lihat dalam waktu setahun aja perubahannya itu banyak. Dan untuk bisa make a long run, ya in the long game, lo harus bisa coba untuk menyesuaikan diri. Itu poin paling penting gitu ya. Dan gue coba tambahin lagi ya, ada studi klasik dari McKinsey gitu yang ngebuktikan bahwa perusahaan yang design driven gitu ya, jadi perusahaan yang memang dia tuh produk-produknya tuh di well design itu bukan art ya, artinya well design tuh lu pikirin gitu, touchnya, experience-nya lu pikirkan gitu agar bisa memberikan value, ya kan. Nah itu menurut studi klasiknya dari McKinsey itu bisa mengalahkan kompetitornya itu hingga 211% baik pada saat itu ya. Mungkin sekarang bisa, tapi masih jadi nilai plus lah gitu. Dan itu semua dimulai dari desainer yang gak cuman mikirin masalah estetik doang, tapi juga masalah fungsionalitas, experience, usability. Ya banyak hal yang dipikirkan, dan itu menjadi matang dan itu memberikan value. Value-nya di-convert juga dalam bahasa bisnis gitu, bisnis konteks. Makanya tadi part business acumen itu penting. Gitu. Jadi ya itu menurut gue, lo harus bisa coba menyesuaikan diri gitu di era sekarang. Gitu. Jadi ya kalau kalian masih mau coba menjadi UX designer, silakan. Gue juga senang. Kalian mungkin gue nanti akan banyak bikin konten-konten kayak gini dan konten-konten tutorial tentunya ya. Tapi gue pengen dengar pendapat kalian tentang fenomena yang gue bahas di sini. Kira-kira gimana? Jadi jangan cuma dari pendapat gue doang. Gimana pendapat kalian? Dan for your information, untuk portfolio review gue buka lagi. Silakan klik link di description. Nanti kalian bisa coba review, dan orang-orang nanti yang udah apply, gue akan coba review dan bikinin konten di YouTube buat itu. Jadi stay tune aja. Dan thank you for watching. See you in the next video. Dan bye-bye.